Rame jawab salam ora kompak. Bu, jawab salam yang semangat dan keras ya Bu. Daun salam tumbuh di pohon serikaya. Yang jawab salam saya doain dapat mantu orang kaya. Oh, kompak situ mah. Kirain didoain aja kompak. Amin. Sunnah doa itu jawab salam wajib, jangan dibolak ngapa ya. Ya sekali lagi kita jawab salam yang semangat dan keras, biar menggelegar di angkasa menembus cakrawala hingga turun berkah dan rahmat Allah di tempat ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyyi shalihin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Ya, bersama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, para guru, wabil khusus sahabat saya Al-Mukarram Ustadz Mihdad Fatoni, juga sahabat saya Al-Mukarram Ustadz Edi. Beliau bersama-sama saya di Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Alhamdulillah bisa bertemu silaturahim dengan beliau-beliau. Juga Al-Mukarram Ustadz Wanda selaku Ketua DKM Mushola Nurul Huda, Al-Mukarram Ustadz Cecep selaku Ketua DKM Masjid As-Sobur ya, As-Sobar. Juga kepada Bapak RW kita yang luar biasa, Bapak Dedi Sutrisno, dan para guru, para alim ulama yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebut dan rangkai nama serta gelarnya satu persatu. Ibu bapak hadirin yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, masih mau dengar ceramah nggak nih? Masih konsentrasi? Masih konsentrasi? Coba tangannya dikedepanin dua-duanya, dikedepanin dua-duanya tangannya. Ayo, bapak-bapak semua, anak-anak, yo, dikatasin. Ke depan lagi, ke atas lagi, terus yang cepat, pegang dagu, dagu. Suruh pegang dagu jidat. Ini komplek apa sih namanya ini? Hah? Geseran orang sini jidat dagu gitu. Udah lagi pesan ustadznya no. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pertemuan malam yang penuh berkah dan cerah ini, saya ingin berbicara dua hal saja. Insya Allah dua hal ini selesai dalam waktu 5 menit, lewat 1 jam. Kuat gak Bu? Kuat gak? Insya Allah. Yang pertama, mari di malam yang penuh berkah dan cerah ini kita jaga dan tingkatkan kualitas iman kita. Kenapa? Di tengah-tengah zaman modern seperti saat ini, di tengah-tengah zaman now, kalau kata anak muda begitu, di zaman now
mendapat tantangan dan ujian yang cukup serius. Betapa berat ujian iman ketika modernisasi, globalisasi diboncengi oleh yang namanya ideologi menyesatkan. Sekularisme, liberalisme, komunisme, ini yang merusak akidah generasi kita. Betul. Betul. Dulu umat Islam kalau pengen diajak pindah akidah, diiming-imingi sembako, diiming-imingi Indomie 1 dus, umat Islam bisa pindah akidah. Betul. Betul. Tahun kemarin saya safari dakwah di Kalimantan, wilayah Satai, wilayah Trans. Di sana dengan diiming-imingi sembako 1 kardus, 1 kantong dan Indomie 1 dus, umat Islam bisa pindah akidah. Ini hati-hati nih Bu ya. Tapi modus mereka hari ini udah berganti. Tidak lagi dengan sekardus Indomie, sekantung sembako, sebab mereka sadar hari ini umat Islam secara ekonomi telah membaik. Hari ini umat Islam secara ekonomi telah maju. Bahkan kemarin pemerintah kita mengeluarkan rilis bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun. Saya cek ternyata benar Bapak Ibu, tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun dari ayah ke anaknya, turun dari anak ke cucunya. Tidak lagi mereka melalui modus sembako dan Indomie, sebab mereka sadar hari ini umat Islam telah cerdas bahwa yang namanya iman mahal harganya. Betul. Betul. Jangankan sembako, jangankan Indomie, dengan emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Betul Bu? Betul. Bu? Ya. Betul. Apaan yang betul? Tahu gelap. Saya ulangi lagi, ini penting. Jangankan sembako, jangankan Indomie, dengan emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Betul. Saya tanya ibu-ibu di sini, ada nggak yang pakai anting beratnya 10 kilo? Jalannya nyengser begini nih. Jangankan emas 10 kilo, emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Betul. Jangankan iman, sehat aja mahal sehat. Ibu-ibu ada nggak yang mau saya kasih uang 100 juta di sini? Tapi matanya saya ambil dua-duanya. Jangankan iman, sehat aja mahal sehat. Nah dulu ada artis pembawa acara dahsyat dirawat di rumah sakit Singapura setahun, menghabiskan uang 20 miliar lebih. Untuk membeli kesehatan almarhum harus mengeluarkan uang 20 miliar lebih. Ujungnya lewat juga. Coba kalau dibayangin Bapak Ibu, kalau uang 20 miliar semuanya kita beliin cilo dong. Lah banjir ini komplek. Betul. Betul. Karena itu jaga iman kita, jangan goyah walaupun selangkah. Insya Allah. Repotnya lagi Bapak Ibu sekalian, pemikiran generasi kita nih udah disesatkan. Banyak yang kelihatannya benar padahal menyimpang. Ada yang punya prinsip nggak usah puasa lapar, nggak usah sholat capek, cukup baik sama tetangga, santun di masyarakat, selesai urusan agama. Sekarang ada yang agamanya begitu Bapak Ibu, agamanya yang penting baik sopan. Dia nggak sadar bahwa syarat diterimanya amal kebajikan harus punya iman. Betul. Setinggi gunung sekalipun kebaikannya, seluas samudra sekalipun amal solehnya, tanpa didasari iman, sia-sia belaka. Betul. Lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Famathalu kamathali safwanin alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu solda. Orang yang beramal kebajikan
tanpa didasari iman kepada Allah dan hari akhir, itu seperti debu nempel di batu licin, turun hujan deras, batu itu menjadi licin kembali. Masya Allah, indah sekali perumpamaan Al-Quran. Amal kebajikan orang yang tidak didasari dengan iman seperti debu nempel di batu, turun hujan deras, batu itu hilang, tidak berbekas. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Orang itu nggak dapat apa-apa dari hasil usahanya. Na'udzu. Maka mudah-mudahan insya Allah di sini semuanya imannya mantap semuanya. Amin. Repotnya lagi Bapak Ibu sekalian, udah pemikiran disesatkan, sekarang generasi kita dibombardir oleh yang namanya budaya barat. Anime. Budaya barat inilah yang setahap demi setahap menggeser dan menggusur akidah generasi kita. Betul. Repotnya bukan hanya generasi kita yang cepat latah dengan budaya barat. Orang tua zaman sekarang ikut-ikutan ke barat-baratan, sampai namain anak harus ke barat-baratan. Anjir, parah. Nggak keren kalau nggak ke barat-baratan. Saya punya tetangga orang Sukabumi, lahir anak laki-laki dinamain Justin Bieber. Anjir. Saya bilang, Kang, kenapa? Namain anak nggak usah ke barat-baratan deh. Ini bukan barat Pak Ustadz, itu Justin Bieber. Ini singkatan Pak Ustadz. Singkatan apa? Justin itu saya jajah, istri saya Titin, jajah sama Titin jadi Justin Pak Ustadz. Lah itu Bieber, bikinnya pas di Jember. Masya Allah, ada aja. Walaupun Shakespeare pernah bilang, what is the meaning of the name? Apalah artinya sebuah nama? Jangan lupa Bapak Ibu, buat Islam al-ismu muayyanun bil musama. Nama menunjukkan karakter yang punya nama. Nama menjadi doa bagi yang punya nama. Nama menjadi motivasi bagi yang menyandang nama. Dulu ada orang yang namanya Mbah Marijan. Marijan artinya percikan api. Matinya di gunung berapi. Betul. Dulu ada orang yang namanya Jarimah. Jarimah artinya kriminal besar, jadi ratu ekstasi. Orang tua kita kan dulu emang namain anak sembarangan aja Bapak Ibu. Di mana anak dilahirkan di situ namanya di tag. Lahir di dapur dinamain pangkeng. Lahir di kebun dinamain pengki, pacul. Ya belum lama di TV tuh nama orang macam-macam tuh. Ada yang Gentong, Wali, Suzuki, macam-macam. Sampai Tuhan ada yang namanya Tuhan. Bahkan ada yang namanya setan. Tuh setan diwawancarai di TV tuh. Dia cerita malu umur 20 tahun namanya setan. Ganti nama nggak setan lagi. Sakit Bu 3 bulan. Begitu ganti nama setan lagi, sembuh. Emang dasar setan. Makanya namain anak yang baik, minimal maknanya yang baik. Nggak usah dipaksakan harus ngambil dari Al-Quran, nggak harus dipaksakan ngambil dari Al-Quran, nggak tahu salah ngambil, bahaya. Lahir anak perempuan dinamain Siti Naru Jahannam. Naru Jahannam ada Pak Ustadz di Al-Quran? Ada, salah nyomot. Masya Allah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Profesor Masaru Emoto, ilmuwan non muslim dari Jepang, melakukan penelitian 2 gelas air putih. Yang 1 gelas air putih disumpah serapain, dicaci maki, dibully, dikasih kalimat-kalimat negatif. Ternyata begitu diteliti di laboratorium, hasilnya negatif dan membahayakan buat kesehatan. Air yang satu lagi dikasih kalimat pujian, dikasih kalimat baik, dikasih kalimat-kalimat motivasi dan positif, ternyata berubah menjadi kristal persegi 5. Ditambah lantunan ayat suci Al-Quran, berubah menjadi kristal persegi 6. Subhanallah. Kalau
saja bisa mempengaruhi kalimat negatif atau positif, apalagi manusia. Makanya dulu kan kita sering minta air sama guru ya, apalagi yang bacanya orang soleh, itu luar biasa, air berubah menjadi luar biasa. Ini bukan syirik, bukan bid'ah, bukan mistis, ini ilmiah. Kenapa? Kalimat baik bisa mempengaruhi air. Kalau air saja bisa pengaruh dengan kalimat negatif atau positif, apalagi manusia. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya mau tuh rada ogah, rada segen makan makanan nasi goreng gila, nggak mau saya mah. Kerupuk kere, ogah saya mau makan. Bakso pocong, nggak mau saya mau makan. Nah kalau di Anyer boleh tuh Pak. Di Anyer kiri kanan ada rumah makan tulisannya sop janda. Nah itu boleh Pak. Boleh itu Pak. Nambah juga boleh itu nambah. Setuju nggak Pak kalau nambah Pak? Bu, bapaknya pengen nambah katanya Bu. Alhamdulillah. Nih kata teman saya nih Bu nih. Bu, kata teman saya nih, bukan kata guru saya, ini kata teman saya. Suami yang istrinya 4 disebut Superman, terbang sono terbang sini, pos 1 pos 2. Suami yang istrinya 3 disebut Truman, pria sejati. Suami yang istrinya 2 disebut gentleman. Suami yang istrinya 1 disebut cemen. Ibu-ibu mau suami Superman apa cemen? Superman apa cemen? Wahai para cemen sekalian, cemen semua ini nih, apalagi ketua DKM. Masya Allah. Sama Bu yang ngomong gue cemen. Saya kalau ngajar di pesantren Bu, begitu bel berbunyi anak-anak saya absen, saya suruh pulang satu-satu. Arfan Dadi, saya Pak Ustadz, ya silakan pulang. Mardianto, saya Pak Ustadz, silakan pulang. Tono Sutono M, saya Pak Ustadz, sini kamu. Ada apa Pak Ustadz? Nama kamu Tono Sutono M? Iya Pak Ustadz. Bilangin ayah kamu ya, kalau udah Tono nggak usah pakai Sutono, pemborosan nih nama. Oh begitu Pak Ustadz? Iya. Udah Pak Ustadz, udah pulang sono. Begitu nyampe pintu saya panggil lagi, nah sini nak. Ada apa lagi Pak Ustadz? Ini benar nama kamu Tono Sutono M? Iya Pak Ustadz. M-nya apa? Mutono Pak Ustadz. Tono juga. Masya Allah. Salawat dulu. Ya Nabi, ya Rasul, salam alaika. Sholawat begitu aja dah, jangan pakai dirubah ke lagu dangdut yang berbau porno. Bukannya nggak boleh, ulama kurang suka. Saya pernah begitu naik mimbar marawis sholawat, Muhammadun Muhammadun Nabiyuna. Kata saya lagu apa ini ya? Muhammadun Habibuna Muhammadun. Iya iwapeye. Masya Allah. Lagunya jangan pakai dirubah ke lagu dangdut yang berbau porno, ya kurang sopan. Ya bukannya nggak boleh, ulama kurang suka. Kita memang suka ngerubah nada, kreatif banget kita. Talbiyah aja awalnya kan
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seluruh dunia nadanya sama begitu. Begitu masuk Indonesia berubah nadanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Orang-orang udah 3 kali kelar, kita atu aja belum kelar. Kita sukanya melankolis, tapi nggak apa-apa dah, asal jangan dirubah ke lagu yang berbau porno. Jangan melankolis, nggak apa-apa. Ada derap langkah prajurit Chechnya, Bosnia, Afghanistan, kalau berangkat ke medan tempur mereka melantunkan nasyid. Ad-dinu lana wal habbu lana wal adlu lana wal kullu lana. Itu derap langkah prajurit. Begitu masuk ke ibu-ibu majelis taklim berubah nadanya. Ad-dinu lana wal habbu lana. Letoy prajuritnya nggak jadi perang itu. Masya Allah. Kita memang suka merubah-rubah nada, tapi nggak apa-apa, asal jangan porno. Nih ada nih, hati-hati nih bapak ibu, terutama ibu-ibu nih. Sekarang banyak lagu anak-anak yang menyesatkan, hati-hati nih. Dinyanyiin ke ibu-ibu, ke anak-anaknya nggak sadar banyak lagu menyesatkan. Contoh, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Yang meletus hijau tadi nggak disebut, jadi 6 bukan 5, lagu salah ngitung nih lagu. Bintang kecil di langit yang biru, kalau ada bintang langit hitam oon. Pegang mikir apa ya, ngarang lagu ya. Masya Allah. Ada lagi Bu yang menyesatkan. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Insinyur mana yang ngajarin nanam jagung nyangkulnya yang dalam? Agak tumbuh. Lah jagung di aurin aja dilemparin tumbuh. Nanam jagung nyangkul yang dalam. Bisa sesat nih lagu, hati-hati Bu. Yang bahaya Bapak Ibu sekalian, yang bahaya ada lagu dewasa, lagu porno dinyanyiin ke anak-anak nih, hati-hati nih. Lagu dewasa, lagu porno dinyanyiin ke anak-anak. Bok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Saya tanya ibu-ibu, emang bayi makannya nasi? Kagak, bayi mah nggak makan nasi. Yang siang makan nasi, malam minum susu. Tuh Pak RW. Belum tanya bininya kalau nggak percaya. Lebay makan nasi keloloda. Masya Allah. Bu, masih hidup. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari nama orang bisa berubah pergaulan. Di pergaulan ini nih yang hati-hati, sering dibumbui oleh yang namanya narkoba dan miras. Betul, betul. Nah, tiang panjang pantai reklamasi isinya narkoba semuanya. Belum lama dibongkar pabrik terbesar narkoba di Asia Tenggara, adanya di Tangerang. Supaya apa? Supaya generasi kita menjadi generasi teler. Jangankan mikirin bangsa dan negara, mikirin dirinya aja nggak becus, nggak peduli. Betul, betul. Makanya mohon maaf Bapak Guru, Tuan Guru, para pejabat, mumpung di sini banyak pemuda, saya mau pesan sama pemudanya nih. Wahai para pemuda, nyaut. Wahai para pemuda, minum-minum keras bukan budaya Indonesia, setuju? Wahai pemuda, narkoba dan miras bukan budaya Islam, setuju? Karena itu jauhkan miras, campakkan narkoba.
setuju? Lagian kalau orang barat minum minuman keras pantas. Kenapa? Pertama kafir, kedua setiap hari makannya hotdog, hamburger, Pizza Hut, begitu mabok muntah keluarnya keju. Ini orang kompleks ini pemudanya belagu mabok, setiap pagi makannya nasi uduk sama urap, begitu mabok muntah keluar toge. Kayak keren banget dah. Jangan pakai belagu dah, mudah-mudahan pemuda kompleks ini semuanya bebas narkoba dan miras, amin. Kalau tadi saya pesan kepada pemudanya, sekarang saya mau pesan para gadisnya nih. Para gadis, para gadis, para gadis. Yang nenek-nenek gak usah nyaut, udah expired juga. Kasih nyaut aja, kayaknya pengen banget disebut gadis ya. Para gadis, boleh Anda tiru barat, tapi yang ditiru isinya bukan kulitnya. Boleh tiru barat, yang ditiru jangan gaya hidupnya. Ini enggak, perempuan barat pakai pakaian orok ditiru sama perempuan kita. Lagi mana bukan pakaian orok, itu baju ditarik ke bawah, atas nongol, di atas ditarik ke atas, pusar nonton. Masya Allah. Para gadis, kalau perempuan barat pakai pakaian orok pantas. Kenapa? Pertama kafir, kedua kulitnya rada mulus. Ini gadis kompleks ini belagu pakai pakaian orok, udah pusarnya bodong, kulitnya burak. Masya Allah. Makanya kita sering disinggung sama Ustadz Fadlan dari Papua. Apa kata Ustadz Fadlan? Kesian deh orang Jakarta. Kenapa Pak Ustadz? Kita di Papua sudah mulai belajar berpakaian, orang Jakarta baru mulai belajar telanjang. Masya Allah. Nih mohon maaf Pak Guru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya kalau naik mobil atau naik motor ada perempuan diboncengin, tunggirnya kelihatan. Dilihat haram, nggak dilihat. Bos, haram. Aduh. Gara-gara tunggir tuh Pak RW, maksudnya ke Tanah Abang, nyampenya ke ini, ke Serang tuh, ikutin tunggir aja. Masya Allah, Pak RW, mana Pak RW ya? Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melalui momentum Maulid Nabi besar Muhammad, mari kita teladani akhlak beliau. Kenapa? Karena Rasulullah berbeda dengan para nabi yang lainnya. Kalau para nabi yang lainnya mukjizatnya rata-rata bersifat suprarasional. Nabi Sulaiman bisa menggerakkan angin dan menundukkan bangsa jin. Nabi Daud bisa melunakkan besi. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Nabi Musa dengan kesaktian tongkatnya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Tapi Rasul bukan itu mukjizat yang ditonjolkan. Beliau mukjizatnya tidak lekang ditelan zaman, tidak sirna oleh pergantian masa. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran ini diterjemahkan dalam akhlak Rasul. Karena itu Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Mana akhlak yang bisa kita tiru? Semuanya bisa kita tiru. Sebab Rasul adalah pribadi yang kompleks. Kalau kita melihat para nabi dan rasul yang lainnya, kita nggak bisa meniru semuanya. Nabi Sulaiman barangkali kita bisa meniru bagaimana konsep pemerintah menjadi pemimpin negara, tapi dari beliau kita sulit mengambil konsep hidup zuhud. Nabi Isa barangkali kita belajar bagaimana konsep hidup zuhud, tapi dari beliau
kita sulit bagaimana mengambil contoh rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nabi Daud, kita barangkali bisa mengambil contoh bagaimana membangun dan membina anak-anak beliau, tapi kita sulit mengambil contoh bagaimana menjadi pedagang yang hebat. Tapi Rasul, sebagai apapun kita, siapapun kita bisa kita tiru Rasul. Kenapa? Karena Rasul selain Nabi juga suami. Rasul sebagai panglima perang juga sebagai pedagang. Alhamdulillah. Lalu apa yang bisa kita tiru? Semuanya bisa, tapi secara garis besar ada 3 bagian. Yang pertama, ibadahnya Rasulullah. Bu, ntar ada hadiahnya nih Bu, ada kuisnya Bu dari isi ceramah saya. Apa yang bisa kita tiru secara garis besar? Ada 3. Yang pertama, ibadahnya. Kita sama Rasul bedanya cuma sedikit. Bu, cuma sedikit kita bedanya sama Rasul. Kalau Rasul sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit begares. Rasul sedikit bicara, kita sedikit-sedikit bicara. Dalam persoalan ibadah beda kita sama Rasul cuma tipis Bu. Rasulullah kalau sholat malam kaki sampai bengkak, kita kaki bengkak nggak jadi sholat malam. Betul. Rasulullah ketika sholat adalah momentum yang paling bahagia, karena ketika sholat adalah saat bermesraan dengan Tuhan, saat berkomunikasi dengan Allah. Rasul ketika sholat bahagia, kita selesai sholat baru bahagia. Alhamdulillah udah sholat isya tenang dah nonton Haji Muhyiddin. Betul. Kita kalau habis sholat baru senang, baru bahagia. Kenapa? Karena masih beban buat kita kewajiban itu. Nih ada Bu Haji Bu, ada Bu Haji nih. Itu mukena sudah dipakai, wudhu udah kering, sejadah sudah digelar, mata masih nonton tukang ojek pengkolan. Giliran iklan aja anaknya teriak, azan ma, apa sholat dulu ma, iklan ma. Kalau sinetron bagus kan iklannya panjang tuh ya. Tuh Bu Haji sholat dulu tuh, mumpung masih iklan. Sholatnya di dalam kamar, pintunya dibuka. Supaya apa? Ikan habis kedengeran. Pertama si sholat khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anaknya teriak dari depan TV, "Ma, iklan habis, Ma." Assalamualaikum. Masya Allah. Ini Bu Haji, bukan Bu Haji sini, bukan Bu Haji sini, ini mah Bu Haji kampung saya ini mah, bukan Bu Haji kompleks ini, bukan. Ini Bu Haji kompleks saya, tapi pas saya tanya katanya pindahan dari kompleks ini. Masya Allah. Salawat dulu lagi ya Nabi. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salatullah alaika ya Habib, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salatullah alaika. Alhamdulillah. Itu Vanessa Angel mau kemana sih? Hah? Ibu saya bilangin ya Bu ya, orang ngaji itu duduk di majelis ilmu
dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuang dosanya ke lautan, lautan nolak. Dibuang ke gunung, gunung nolak. Dibuang ke langit, langit balikin lagi. Akhirnya apa? Dibuang ke orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Balik lagi gak tuh ya? Hah? Balik lagi. Masya Allah, tunggu dulu baca doa sampai selesai biar sempurna ibadah kita. Amin ya robbal. Inilah Rasul, ibadahnya luar biasa. Saking hebatnya, ada tokoh dari India yang bernama Mahatma Gandhi pernah berkata tentang Rasul, Hazrat Muhammad is the greatest of the known in the world. He fear no one but Allah. I said yes when I read that he and the Scamulation companion suffer voluntary. Ya boleh pulang, dah boleh pulang. Apa enggak? 3 bulan gua ngapalin ini. Apa kata Mahatma Gandhi? Muhammad adalah orang yang paling hebat di kolong jagat raya ini. Tapi ini yang perlu diperhatikan. He fear no one but Allah. Muhammad tetap tunduk dan patuh ibadah taat kepada Allah. Alhamdulillah. Kita baru naik jabatan dikit lupa sama musola. Baru diangkat jadi RW udah nggak demen sama pengajian. Bukan RW sini, bukan. Ini mah RW dekat rumah saya. Tapi pas saya tanya, pindah ke sini. Makanya Rasulullah sangat luar biasa ketika sholat. Kata Sayyidah Aisyah, ketika azan berkumandang, Rasulullah seperti tidak mengenal kami, kami pun seperti tidak mengenal Rasul. Kenapa? Beliau langsung sibuk fokus untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini orangnya doyan jamaah semua, laki-lakinya. Amin. Amin. Kenapa kita cukup prihatin, Bu, Bapak sekalian? Sekarang banyak masjid musola dibangun megah, isinya nggak ada yang jamaah. Makanya kalau lain kali kalau bangun masjid gede, tiangnya yang rada banyakan dikit, biar kalau sholat jamaah tak nggak saru gitu sama tiang. Ini saya khawatir sekarang, Bu, banyak masjid megah tapi isinya nggak ada yang bisa makmurin. Bahkan di kota-kota besar, generasi kita pemuda jangankan ngaji, banyak yang nggak ngerti sholat. Banyak, Bu. Mudah-mudahan anak sini mah alim-alim, soleha semuanya. Amin. Nih ada keluarga Ucok, Bu. Bapak, ada keluarga Ucok baru masuk Islam. Ada Ucok kan di sini, Ucok? Mohon maaf ya, Cok ya. Persamaan nama dan karakter hanya fiktif belaka. Ada keluarga Ucok baru masuk Islam. Gak lama Ucok dipanggil ibunya, Cok. Kenapa, Mak? Ke masjid lah kau, Cok. Ngapain, Mak? Sholat jamaah kayak orang-orang, Cok. Mak kan tahu kita tak pandai sholat, Mak. Sudahlah, Cok. Apa yang imam perbuat, berbuatlah kau. Begitu, Mak? Iya. Jadi deh kalau begitu, Mak, ajak kau punya adik. Siap, Mak. Ucok punya adik 3. Diajak kamu, Ucok. Dek, kenapa, Bang? Kita ke masjid. Ngapain, Bang? Sholat jamaah. Abang-abang kan tahu kita tak pandai sholat, Bang. Sudahlah, Dek. Apa yang abang perbuat, berbuatlah kau. Jadi, Bang, berangkat mereka ke masjid Nurul Huda. Begitu sampai musola Nurul Huda, nggak ada orang, ada aki-aki doang sendirian. Aki-aki dia yang tarhim, dia yang azan, dia yang iqomah. Begitu aki-aki mau takbiratul ihram, Ucok sama adik-adiknya masuk. Ucok diri di belakang aki-aki, adiknya diri di belakang Ucok jejer kayak antri sembako. Lah suruh ngikutin, aki-aki nggak mau lihat begini, bodoh amat dah. Aki-aki takbiratul ihram, mereka takbiratul ihram. Aki-aki ruku, mereka ruku. Aki-aki itidal, mereka itidal. Kata adik-adiknya Ucok, lah sholat gampang banget ya. Begitu aki-aki sujud, di sini Bapak Ibu tragedinya. Aki-aki sujud nggak sengaja kakinya nendang kepala Ucok. Duh, kata Ucok, lah sholat pakai nendang juga. Lah Ucok nendang adanya ke belakang, lepak.
kata adanya, waduh pakai nendang juga. Adanya lebih kencang lagi nendang ke belakang, dopak. Adanya ke belakang lagi, dopak. Yang paling belakang bingung, nah gue nendang siapa nih? Akhirnya dia balik badan, kakaknya ditendang, dopak. Kakaknya nendang lagi, dopak. Kakaknya nendang Ucok, dopak. Ucok nendang aki-aki sekeras-kerasnya, dopak. Aduh, aduh. Aki-aki lari dikejar, orang gila, orang gila. Masya Allah, bisa begitu ya. Begitu pulang ditanya mamanya, sudah Cok? Sudah mah. Gampang Cok? Gampang mah, cuma yang aku nggak kuat larinya itu loh mah. Lah sholat pakai lari, gimana sih Cok dah? Namanya baru ke musola ya, anak baru masuk Islam. Orang-orang pakai sarung, gulungnya di depan, Ucok di samping gulungnya. Racing katanya. Ucok, mudah-mudahan di sini semuanya soleh dan soleha, amin. Yang kedua, apa yang kita patut tiru dari Rasulullah, yakni kehidupan rumah tangganya. Baiti jannati, kata Rasul, rumahku adalah surgaku. Hiyarukum li ahlihi wa ana hiyarukum li ahli. Yang terbaik dari kalian bukan yang paling mewah mobilnya, bukan yang paling megah rumahnya, bukan yang paling tinggi kedudukan jabatannya, tapi yang terbaik di antara kalian, kata Rasul, yang paling baik di keluarganya. Alhamdulillah. Maka kata Rasul, ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Tidak ada lelaki yang mulia kecuali dia memuliakan wanita. Tidak ada lelaki yang hina kecuali dia menghina wanita. Betul Bu? Betul Bu? Betul nggak Bu? Alhamdulillah. Makanya Rasulullah manggil kepada istrinya luar biasa kelebihannya. Jangankan ke istri, ke orang lain Rasulullah kalau manggil kelebihannya. Beliau panggil suku Aus, wahai kaum ahli pencari jejak, datang ke sini. Beliau panggil suku Khazraj, wahai kaum ahli pemanah, datang kalian ke sini. Rasul manggil orang kelebihannya, kita manggil orang kekurangannya. Orang palanya peyang, penjol, sini lo jol. Orang palanya gede, bakol, mau kemana lo gol? Masya Allah. Rasul manggil orang kelebihannya, apalagi sama istrinya. Masya Allah, mesra Rasul. Ya Khadijah al-Kubra, wahai Khadijah yang agung. Dibalas oleh Khadijah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Habiballah, labbaik ya Nabi Allah. Masya Allah, Rasul keluarganya mesra. Rasul keluarganya mesra Bapak Ibu. Tapi kalau nggak bisa mesra jangan dipaksa. Kalau kata orang Betawi, jengah. Yang penting saling menghormati, menghargai cukup. Kalau nggak bisa mesra jangan dipaksa. Tapi sebaiknya mesra. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Jangan mentang-mentang habis ngaji malam ini Rasul keluarganya mesra, besok sore dipraktekin sama ibu. Lakinya pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah suamiku, dirimu telah ku nanti sejak pagi hari, aku sangat merindukanmu, I love you suamiku. Kata suaminya, lu mabok. Dia nggak biasanya mesra, kayak cacing kepanasan. Masya Allah, Rasul memang mesra. Bahkan beliau panggil Sayyidah Aisyah, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Tuh Pak, kalau manggil bini yang cakep. Kenapa Sayyidah Aisyah dipanggil Humaira? Tahu nggak Bu? Tahu nggak Bu? Pengen tahu nggak? Pengen tahu aja apa pengen tahu bingit? Sayyidah Aisyah dipanggil Humaira karena setiap kali Rasul pulang dari dakwah, pulang dari mana-mana, beliau datang ke rumah disambut oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah udah nyiapkan selendangnya Bu. Rasul disuruh duduk, itu keringat yang di kening dilap pakai selendang Sayyidah Aisyah, yang di pipi dilap, di seluruh tubuh Rasul yang berkeringat dilap pakai selendang Sayyidah Aisyah. Setelah itu tidak dijemur, tidak dikeringin nama Sayyidah Aisyah, langsung digosok-gosokkan ke pipi Sayyidah Aisyah. Saking lama dan seringnya pipinya jadi memerah. Karena itu Rasul panggil ya Humaira.
Nah besok Bu kalau suaminya pulang kerja, apalagi yang ngojek kan keringatnya gede-gede banget tuh ya. Begitu pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk bang sini bang. Ibu ambil selendang ibu, tuh keringat suami ibu yang di kening dilap, yang di pipi dilap, yang di ketek dilap juga, yang di selangkangan dilap juga Bu. Setelah itu jangan dijemur, jangan dikeringin Bu, langsung gosok-gosok ke pipi ibu. 3 hari aja gudigan situ. Udah keringat Rasul disamain sama keringat suami ibu, beda keles. Masya Allah. Makanya bapak kalau panggil istri yang cakep, kelebihannya kalau bisa. Kalau istrinya mukanya kemerah-merahan, panggil ya Humairo. Kalau keputih-putihan, ya Baido, ya Sauda. Kalau kehitam-hitaman, kalau keburuk-burukan, ya Buroiko, wahai yang keburuk-burukan. Masya Allah. Bagaimana sih caranya supaya kita mesra Bapak Ibu? Harus saling memuji. Nih mohon maaf Bu, suami sering rada pelit muji ya Bu ya. Betul nggak Bu? Suami rada pelit memuji. Pak saya kasih tahu nih Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, perempuan paling demen sama dipuji Pak. Nggak apa-apa kadang-kadang bohong dikit nggak apa-apa. Nih perempuan lagi dandan mau kondangan Pak, itu dipuji, Masya Allah istriku cantik banget, padahal kita udah enak banget niatnya. Nggak apa-apa, bini senang kita dapat pahala Pak. Puji, tapi jangan keseringan muji. Sebab apa? Jatuhnya lebay nanti. Yang standar, yang biasa-biasa aja, udah lama nggak muji, puji begitu. Nih mohon maaf nih, ada anekdot suami istri, suaminya nggak pernah muji. Begitu pulang kerja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang udah makan bang? Belum. Tuh udah disiapin di meja. Abangnya makan tersenyum, niat istrinya, istrinya tersenyum. Abangnya makan tersenyum, niat istrinya, istrinya tersenyum. Abangnya makan, niat istrinya tersenyum, tersenyum. Istrinya jadi salah tingkah. Abang apa sih bang, senyum-senyum aja? Kata abangnya, Bu, ini makanan enak banget, luar biasa lezat Bu. Bininya malah nangis. Abang jahat. Kenapa? Berapa lama kita menikah bang? 15 tahun. 15 tahun kita nikah, abang gak pernah muji masakan saya bang. Ini makanya abang puji, itu masakan tetangga bang. Masya Allah, makanya tanya dulu Pak, kalau muji masakan siapa nih, jangan janda sebelah. Masya Allah. Puji, saling memuji menumbuhkan kasih sayang dan kemesraan, insya Allah. Makanya dalam rumah tangga Rasul nggak pernah melempar tanggung jawab menuntut hak. Beliau Bapak kalau pengen tahu apa yang beliau bisa lakukan di rumah tangga, beliau lakukan. Beliau nggak suka dilayanin, nyuci sendiri, masak sendiri, ngelayanin sendiri. Rasul di rumah tangganya luar biasa. Begitu juga seorang istrinya, sangat pengertian luar biasa. Nih mohon maaf nih, ibu-ibu kadang-kadang yang membuat pecah dan retak rumah tangga karena banyak ngomong. Ibu-ibu katanya mulutnya kan 2 ya. Makanya kalau laki-laki dibilang keturunan Adam, kita ngomong Adam, mulut mingkem Adam. Tapi perempuan keturunan Hawa, kita ngomong Hawa, mulut mangap. Menurut survei, laki-laki bicara sehari semalam 7.000 kata, perempuan sehari semalam 20.000 kata. Makanya bapak-bapak kalau lewat depan rumah saya, kalau saya tanya jawabannya dikit. PRW, dari mana PRW? Dari depan Pak Ustadz. Ngapain? Beli rokok sama kopi, udah segitu. Tapi kalau perempuan Pak, saya tanya 1 ayat, jawabannya 12 surat. Oh dari mana Bu? Saya dari pasar Cikupa Pak Ustadz. Masalah pasar Cikupa katanya pasar modern, tapi beceknya luar biasa Pak Ustadz. Mana lagi corona begini, barang semuanya mahal Pak Ustadz. Mahal semua Pak Ustadz. Jengkol Pak Ustadz sekilo 200.000. Saya dikasih sama suami saya 50.000. Mana cukup Pak Ustadz? Mikir Pak Ustadz, mikir. Ya saya nanya suruh mikir. Apok dah, mau nanya lagi dah.
Lu perempuan luar biasa. Makanya menurut survei ini Bu, bukan kata saya Bu, menurut survei suami istri rumah tangganya yang meninggal duluan kebanyakan lakinya duluan. Kenapa? Karena menurut survei, kenapa rumah tangga suaminya lebih meninggal duluan? Karena 80% akibat bininya cerewet. Oh, berarti si anu cerewet, belum tentu juga, masih ada 20%. Gimana mau suami nggak cepat meninggal? Sekarang lagi susah, sore-sore pulang rambut udah aut-autan, sepatu udah tipis, begitu pulang assalamualaikum, yang ditanya bukan udah makan belum, dapat duit bang? Kagak, lu goblok banget lu bang. Lu mah kalau mau monyet 15 menit 200.000 bang. Lu bang pergi gelap pulang gelap bang, sampai anak kalau ditanya bapak mana, awah gelap. Lah pergi gelap pulang gelap, nggak dapat duit bang, lu omel-omelin lagi, stres, pusing, stroke, mati bisa. Makanya hati-hati Bu nih, saya kasih rahasianya nih Bu ya. Bagaimana supaya nggak cerewet ya Bu, saya kasih rahasianya, mau nggak Bu? Ini buat perempuan yang datang hari ini aja nih Bu ya. Ya Bu, ya, jangan dikasih siapa-siapa. Rahasianya supaya nggak cerewet, ibu-ibu kalau dikasih uang belanja sebulan 100 juta, udah diem aja Bu, diem. Jangan pakai ngomong-ngomong, udah diem aja. WA aja di kamar udah WA. Masya Allah. Makanya Pak, ini perempuan kalau mau duit luar biasa. Nih Bu, suaminya ada nggak Bu? Bu, suaminya ada nggak? Mumpung ada, jawab yang jujur ya Bu ya. Jawab yang jujur, yang keras, yang kompak nih Bu. Saya tanya Bu, ibu-ibu lebih suka niat muka suami apa lebih suka niat duit Bu? Duit Pak, katanya Pak. Masya Allah, ada duit abang di saya nggak ada duit abang. Serem bini siapa tuh gitu. Kompak. Masya Allah. Makanya saya dipesan sama guru saya, Rul, kalau nyari bini jangan yang pinter nyari duit. Bukannya bagus Kiai, ya kalau kerja bagus. Ini mah bini pinter nyari duit, duit kita simpan di laci, dicari ketemu. Disimpan di kaos kaki, dicari ketemu. Disimpan di mana aja tuh duit, dicari ketemu. Bini pinter nyari duit. Masya Allah, luar biasa. Sampai ada nikmat nih Bapak Ibu, suami istri, istrinya cerewet banget, luar biasa. Suaminya udah nggak tahan, udah akhirnya apa tuh, bininya diikat di kursi, diceburin di sumur mati di belakang rumah. Begitu siang begini tenang damai, nggak ada perempuan. Sore rasanya merdeka, nggak ada perempuan. Begitu maghrib mulai kesepian Bu. Suami kalau tinggal seharian sama bini pusing Bu. Begitu tengah malam bukan cuma kesepian, kedinginan, nggak kuat, akhirnya ke belakang rumah, bininya ditarik lagi. Begitu ditarik, yang nongol aki-aki. Kamu siapa? Aku jin penghuni sumur mati ini. Biniku mana? Ada di bawah. Kenapa kamu yang naik? Gua nggak kuat, bini lu cerewet banget. Masya Allah, jin aja nggak kuat. Gimana suami nggak cepet meninggal itu? Masya Allah, mudah-mudahan suami istri di sini soleha semuanya, amin. Kita doakan semua keluarga di sini sakinah mawaddah warahmah, amin. Amin. Yang ketiga, kehidupan sosial Rasulullah luar biasa. Beliau dedikasikan hidupnya untuk orang lain. Bagaimana beliau begitu sangat santun dan menjaga perasaan orang lain. Mudah-mudahan akhlak beliau semuanya kita bisa tiru semuanya, amin ya robbal Alamin. Sekarang saya mau ngasih ijazah nih Bu. Ini ada di dalam kitab Al-Azkar karangan Syekh Imam Nawawi. Beliau mengutip sebuah hadis dalam Sahih Muslim nomor hadis 2202. Dulu dalam hadis itu diceritakan ada sahabat yang bernama Utsman bin Abdul As As-Saqafi. Begitu masuk Islam sakit terus. Akhirnya rapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku kok sakit terus ini ya setelah masuk Islam. Apa kata Rasul? Kata Rasul, pegang dengan tangan kananmu tempat di mana sakit itu berada. Setelah itu baca bismillah 3 kali, lalu baca doanya 7 kali. Nah saya ajarin Bu ya. Jadi baca bismillahnya 3 kali, doanya 7 kali. Itu dipegang
di tangan dengan tangan di mana letak penyakit kita, gitu ya. Ya, kita latihan dulu bacanya biar supaya hafal nanti. Bismillahi. Bismillah. Bismillahi. Bismillah. Bismillahi. Bismillah. A'udzubillah Auzubillah wa qudratihi wa min qudratihi syarri min syarri ma ajidu ma wa ajidu uhadhiru. wa uhaziru. Hamzah ha kecil, dal ro ya, wa uhadhiru. A'udzubillah Auzubillah wa qudratihi wa min qudratihi syarri min syarri ma ajidu ma wa ajidu uhadhiru. wa Nah, uhaziru. sekarang kita pegang bagian tubuh yang biasa, yang suka sakit ya, di mana itu yang bagian pita nanti aja di rumah, jangan sekarang. Kemarin ada ibu-ibu megangin tangan aja. Ibu tangannya yang sakit bu, bukan Pak Ustadz saya pengen banget punya gelang. Lah beda, ini mah doanya. Ini doa kalau sakit ini ya. Dimana anggota tubuh kita yang suka sakit pegang dengan tangan kita, lalu baca doa ini ya, mudah-mudahan semuanya diangkat penyakitnya semuanya oleh Allah SWT. Ya, kita pegang yang biasa sakit di mana, letakkan dengan tangan kita. Ini sampai kita baca selesai bismillah aja kali ya? 3 kali, doanya 7 Iya, kali. sampai selesai. Selesai. Bismillahi. Bismillah. Bismillahi. Bismillah. Bismillahi. Bismillah. A'udzubillah Auzubillah wa qudratihi wa qudratihi min syarri min syarri ma ajidu ma ajidu wa uhadhiru. wa uhaziru. A'udzubillah Auzubillah wa qudratihi wa qudratihi min syarri min syarri ma ajidu ma ajidu wa uhadhiru. wa uhaziru. A'udzubillah wa Auzubillah qudratihi wa qudratihi min syarri min syarri ma ajidu ma ajidu wa uhadhiru. wa uhaziru. A'udzubillah Auzubillah wa qudratihi wa qudratihi min syarri min syarri ma ajidu ma wa ajidu uhadhiru. wa uhaziru. A'udzubillah wa Auzubillah qudratihi wa min qudratihi syarri min syarri ma ajidu ma ajidu wa uhadhiru. wa uhaziru. A'udzubillah wa Auzubillah qudratihi wa min qudratihi syarri min syarri ma ajidu ma wa ajidu uhadhiru. wa uhaziru. A'udzubillah wa Auzubillah qudratihi wa qudratihi min syarri min syarri ma ajidu ma wa ajidu uhadhiru. wa uhaziru. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf, ini udah musim Maulid, udah luar biasa bu, siang malam ya, kalau udah begini udah siang malam nih, ntar habis Maulid Rajaban, siang malam lagi, habis Rajaban puasa apalagi udah kultum terawih, imam terawih, kuliah subuh, kuliah zuhur, bukber, habis puasa sawalan, halal bihalal, halal bihalal tahun baru, nggak ada sepinya bu, alhamdulillah ya. Itu sepi-sepinya bulan Apit doang. Kalau bulan Apit itu yang nikahan jarang, yang khitanan jarang, tapi alhamdulillah ada aja yang meninggal. Insya Allah doain bu biar supaya sehat semuanya ya bu ya. Soalnya ini kemarin saya sempat sakit juga, tapi alhamdulillah berkat doa semuanya saya udah segar, alhamdulillah. Karena ini masih banyak acara bu, sehari bisa 3 kali. Besok saya ke Banyumas, habis Banyumas langsung ke Banyuwangi, terus ke Lombok. Nanti tanggal 25 Desember saya ceramah di Hong Kong. Itu kalau ada yang undang. Kalau ada yang undang mau ngapain di sana-sana. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.